Debat terbuka ketiga pasangan calon atau paslon wali kota dan wakil wali kota Metro digelar hari ini, Rabu 13 November 2024. Debat terakhir yang diselenggarakan oleh KPU Metro ini akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di Hotel Idea Metro. Debat terbuka ketiga kali ini akan menghadirkan kedua paslon dari nomor urut 01, yakni Bambang Rafiq atau Mubarak, serta paslon nomor urut 2 Wahdi Komaru atau Waru. Debat ketiga ini mengusung tema memajukan daerah dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan juga kebangsaan. Baik Tribuners, untuk menggali lebih dalam mengenai debat terakhir Pilkada Metro hari ini, kami sudah terhubung dengan pengamat kami hari ini, Bang Chandra Wansah. Selamat sore. Selamat sore juga, Mbak. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik Bang Chandra, langsung saja ya Bang ya. Bagaimana dari Bang Chandra sendiri menilai tema debat yang mengusung isu memajukan daerah dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah tema tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat Metro saat ini, Bang? Ya, kalau dibilang relevan, semua tema terkait dengan untuk membangun kabupaten, kota, wabil khusus di kota Metro, ya relevan-relevan saja. Walaupun kita tahu bahwa ya Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung, tetapi banyak juga ya persoalan-persoalan di Metro, wabil khusus kepada infrastruktur dan lain sebagainya, yang menurut saya perlu juga diperbaiki. Ya, semoga dengan terpilihnya wali kota untuk berikutnya, ya incumbent ataupun ada pembaharuan, ya ada peningkatan terkait dengan pembangunan di kota Metro, agar nanti kota Metro menjadi salah satu kota metropolitan yang ya bisa nasional, bisa mengharumkan Provinsi Lampung. Kita ketahui juga Bang, ada dua paslon yang bertarung saat ini, yaitu Bambang Rafiq dan juga Wahdi Komaru. Tentu ini memiliki visi misi yang berbeda, Bang. Tapi apa yang Anda harapkan dari debat kali ini terkait gagasan dari masing-masing pasangan? Iya, beberapa kali memang saya sampaikan ketika diminta oleh beberapa media untuk melihat bagaimana seorang calon di dalam mengikuti sebuah debat yang salah satu bagian kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Di dalam mereka menyampaikan sebuah visi, misi serta program, seyogyanya ketika masa debat atau debat publik ini, ya mereka harus menyampaikan langkah-langkah konkretnya, bagaimana supaya misalkan Metro menjadi kota metropolitan, kota ramah terhadap anak, kota yang bisa nanti menjadi ciri khas kotanya salah satu bagian dari Lampung. Ini yang harus juga menjadi yang mereka ekspor supaya mereka bisa meyakinkan masyarakat wabil khusus di kota Metro untuk menjadi ya pemimpin di kota Metro. Ini yang pertama. Yang kedua, saya lihat memang setiap debat mereka atau calon-calon ini belum pada spesifiknya. Masih banyak yang asal melaksanakan sebuah debat, melakukan kewajiban mereka, menyampaikan visi dan misi program ketika kegiatan KPU, tapi belum ada misalkan mereka menyampaikan sebuah hal yang baru terkait dengan peningkatan dari segi ekonomi, infrastruktur yang telah dilakukan. Lantas yang terakhir ini tema yang berbeda untuk memajukan kota Metro misalkan, agar kota Metro menjadi salah satu kota bagian yang terpenting di kancah Provinsi Lampung dan tingkat nasional. Belum ada langkah-langkah konkret yang bisa menjadi hal yang berbeda ketika masyarakat menilai. Ya, saya beberapa kali menyampaikan, saya beberapa kali juga mengorek apakah ketika visi dan misi disampaikan ketika mereka debat kandidat, apakah itu sudah mewakili seorang calon yang nanti ketika mereka dilantik, salah satu mereka dilantik menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi bupati, apakah ini sudah mewakili keinginan masyarakat? Ya, rata-rata masyarakat masih menerima sebuah informasi untuk mereka dipinta untuk memilih saja, bukan kepada bagaimana realisasi mereka ketika nanti menjadi pemimpin di sebuah wilayah. Masih sangat ya kurang mereka terkait dengan visi misi ini disampaikan untuk bisa direalisasikan. Masih berupa wacana, masih berupa hal yang belum begitu bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini akan terrealisasi oleh calon
bupati, calon wali kota maupun calon gubernur, Mbak. Baik Bang Syahra, jadi di antara kedua paslon memang belum sepenuhnya matang ya Bang visi misinya. Namun sejauh ini Bang yang kita lihat, adakah paslon yang lebih unggul elektabilitasnya? Dan jika ada Bang, apakah itu dipengaruhi oleh faktor debat tersebut? Ya, memang banyak pengaruh dari sebuah debat yang bisa meyakinkan masyarakat. Ya, sehingga mereka harus memang mempersiapkan diri, mempersiapkan apa yang akan dilakukan ketika debat, menyampaikan apa ketika mereka menyampaikan visi misi supaya masyarakat meyakini bahwa visi dan misi ini akan terrealisasi ketika mereka menjadi wali kota ataupun kepala daerah. Ini yang masih sangat kurang. Ya, kalau untuk masalah popularitas, elektabilitas, saya rasa setiap pasangan calon punya trik-trik di dalam meningkatkan popularitas maupun elektabilitas tersebut. Tapi memang ya pengaruh terkait dengan adanya pasangan yang berurusan dengan hukum ini menjadi salah satu bagian yang menurut saya perlu dipertimbangkan dan memang perlu untuk menjadi kejelasan agar nanti tidak merugikan ataupun menguntungkan calon yang lain. Ya, ini salah satu bagian yang menurut saya juga mempengaruhi elektabilitas seorang calon. Ya, jangan sampai nanti masalah hukum akan menjadi hal yang persoalan yang ketika sudah ditetapkan menjadi calon pemenang maupun nanti ada persoalan hukum yang ditinggalkan ketika sudah selesai dalam pemilihan. Ya, ini menurut saya, Mbak. Baik Bang, juga melihat dari debat-debat sebelumnya nih Bang, apakah ada aspek atau isu yang menurut Anda masih kurang terangkat atau perlu ditekankan lagi? Ya, kalau untuk Metro memang ya kita mengetahui bahwa Metro PAD-nya kecil dan memang sebuah kota yang jumlah penduduknya tidak sampai dengan 200 ribu DPT ya, jumlah DPT-nya, sehingga ini perlu memang sebuah cara yang berbeda ketika mengelola kota Bandar Lampung misalkan dengan kota Metro. Kota Metro lebih kepada ya pertaniannya juga masih ada, lantas jasa yang dikedepankan. Nah, bagaimana wali kota bisa menjadikan sebuah kota Metro menjadi kota memang kota penyedia jasa, kota untuk pendidikan misalkan yang dikedepankan, sehingga memang ada daya tarik sendiri dan adanya sebuah income yang didapatkan dari misalkan investor terkait dengan ya misalkan mau dibuat sebuah hal ikon baru terkait misalkan masjid yang juga menjadi wisata rohani yang bisa ditampilkan oleh kota Metro, sehingga ini bisa menjadi yang digali dan bisa terrealisasi sehingga mereka ya calon wali kota nanti bisa menjadi sebuah lokomotif dalam wisata religi di kota atau di provinsi Lampung, sehingga memang berbeda dengan kota-kota yang lain atau kabupaten-kabupaten yang lain ya, karena Metro merupakan daerah atau kota yang kecil, kota yang penduduknya kecil, DPT-nya juga kecil, dan saya rasa memang ya kita juga mengetahui bahwa daftar PAD-nya juga sangat kecil, sehingga perlu gebrakan yang bisa untuk mensejahterakan masyarakatnya dan membangun kota Metro supaya nanti Kota Metro tidak dianggap sebagai kota pelengkap dari Provinsi Lampung saja. Baik Bang Syahra, jadi lebih ditekankan kepada pendidikan dan wisata religinya seperti itu ya Bang. Namun Ya, kita sedikit beralih Bang. Yang kita ketahui bahwa calon wakil wali kota Metro Komaru Zaman itu terbukti melakukan tindak pidana pemilu beberapa waktu lalu. Apakah kasus yang menjerat Komaru akan berdampak pada peluang keterpilihannya pada pilkada kali ini? Ya, sekali lagi saya sampaikan, tadi sudah disampaikan terkait dengan sebuah kasus yang menimpa dari calon wakil wali kota di Metro. Ini saya rasa seharus ada solusi yang pasti berkekuatan hukum yang tetap, sehingga memang ada yang bisa memastikan bahwa Komaru bisa menjadi calon atau masih berlanjut menjadi calon, atau yang bersangkutan tidak atau didiskualifikasi menjadi calon, sehingga diskualifikasi ini bukan hanya wakilnya saja tetapi dua-duanya. Terkait dengan ini beberapa kali juga saya sampaikan, kalau menurut kacamata saya yang bersangkutan perlu kepastian agar nanti tidak adanya gugatan ketika yang bersangkutan menjadi calon terpilih, pasti akan menjadi persoalan dengan calon yang satunya lagi, dengan calon Bambang, sehingga saya rasa
ya penyelenggara pemilu harus mengambil langkah konkret yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga nanti ya tidak ada persoalan yang ditinggalkan ketika pemilihan sudah selesai, calon wali kota sudah terpilih, nomor 1, nomor 2 sudah terpilih atau nomor 1 sudah terpilih, tetapi tidak ada persoalan yang bersangkutan dengan ya proses yang dijalankan ketika yang bersangkutan menjadi calon ataupun ketika inkrahnya putusan pengadilan terkait dengan kasus yang menimpa pasangan calon ini atau calon wakil wali kota ini, Mbak. Baik Bang Chandra, terakhir masih berkaitan dengan hal itu, apakah kasus yang menjerat Komarudin ini akan menguntungkan kandidat lain, Bang? Ya, saya rasa kurang lebihnya iya, karena terkait dengan hal ini pasti menurut saya secara isu berita pasti akan menyita perhatian masyarakat wabil khusus di Kota Metro, karena hal ini dapat ya mengikis elektabilitas maupun popularitas yang bersangkutan di dalam mendapatkan suara pemilih. Ya, apalagi misalkan adanya berita yang kurang baik, berita-berita hoax terkait dengan isu bahwa Komaru didiskualifikasi. Ya, walaupun sampai saat ini belum ada keputusan yang pasti terkait dengan keberlangsungan yang bersangkutan untuk menjadi calon wakil wali kota. Saya rasa memang ya ada plus ada minusnya terkait dengan pencalonan Komaru, dan ini pasti akan dimanfaatkan dalam hal ya berkampanye di masyarakat, menyampaikan visi di masyarakat terkait dengan ya calon yang satunya atau Pak Bambangnya. Baik Bang Chandra, pada intinya kita semua berharap ya Bang, siapapun yang terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota dapat benar-benar menjalankan amanah dan menjalankan visi misinya bagi warga Metro. Seperti itu. Ya, yang pastinya demikian karena ya mereka berkompetisi untuk bisa menjadi pemimpin masyarakat, bisa menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat dan menjalankan masyarakat seharusnya ya dengan spirit yang demikian ya berkompetisi untuk bisa lebih baik di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik Bang, mungkin itu saja Bang perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak Bang Chandra atas waktu dan informasinya. Sama-sama Mbak. Baik Tribuners, mungkin itu saja perbincangan kita dengan pengamat Bang Chandra Wansah terkait Pilkada Metro terakhir hari ini. Nantikan informasi lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Terima kasih dan sampai jumpa.